Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Rusbita Kania, calon guru penggerak Angkatan 3 dari SMP Negeri 2 Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Dalam video ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu apa ya? Jadi Ki Hajar Dewantara membedakan antara kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sedangkan tujuan pendidikan itu sendiri yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Para pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Ketika petani atau tukang kebun itu mendapatkan dua jenis benih yang berbeda, misalnya ada benih padi dan benih jagung, maka seorang petani tidak bisa menumbuhkan keduanya dengan perlakuan yang sama. Maka kita harus memperlakukan padi dan menumbuhkannya sebagai padi, begitupun jagung sebagai jagung. Kita tidak bisa memaksakan padi tumbuh menjadi jagung ataupun sebaliknya. Kita semai, kita rawat, kita tumbuhkan seperti kodratnya masing-masing. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang lain adalah hal utama dalam pendidikan adalah terbentuknya budi pekerti atau watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi dalam pembentukan karakter harus ada tiga unsur ini, yaitu cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan. Jadi tiga-tiganya harus lengkap, tidak bisa hanya salah satu saja. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga adalah tempat pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Karena itu, kita selaku pendidik harus bisa melibatkan keluarga dalam proses pembelajaran anak. Berikutnya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah dalam proses pendidikan, seorang anak diberi kebebasan dan pendidik berperan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan sesuai dengan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madiun karso tuturi handayani. Ketika kita berada di depan, kita menjadi teladan. Ketika kita berada di tengah-tengah, kita bisa memberikan semangat. Dan ketika kita berada di belakang, kita memberikan motivasi atau dorongan. Kita sebagai pendidik harus dapat menuntun anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Tuntutan alam di sini maksudnya adalah sesuai dengan kodrat atau kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut. Sedangkan tuntutan zaman tentu saja sesuai dengan zamannya, yaitu pada masa sekarang disesuaikan dengan kondisinya yang sekarang. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus dapat menggali potensi anak, mengenali potensi anak, ada di mana bakatnya dan kemana minatnya, sehingga kita bisa mengarahkan dan membimbing mereka sehingga mereka dapat menyalurkan bakat dan minatnya itu secara optimal. Setelah saya mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, beberapa hal yang saya pahami. Yang pertama adalah prinsip pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun di sini adalah menuntun kekuatan kodrat seorang anak. Kemudian pendidikan itu juga berarti memerdekakan. Memerdekakan di sini yaitu anak bisa menjadi diri mereka sendiri, tidak dipaksa, sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu yang harus kita kembangkan, itu yang harus kita bimbing, itu yang harus kita tuntun. Kemudian pendidikan itu juga berpusat pada anak. Pada saat proses pembelajaran, maka kita tidak lagi menggunakan prinsip teacher center, tetapi sekarang kita menggunakan prinsip student center, di mana adalah anak sebagai pusat pendidikannya. Pendidik menuntun
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian pendidikan budi pekerti dan pembentukan karakter adalah hal utama dalam pembentukan karakter dan pendidikan. Kemudian keluarga adalah tempat pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, implementasi prinsip ing narsosung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani dalam aksi nyata. Itu adalah beberapa hal yang saya pahami dalam prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apa yang dapat saya lakukan di kelas agar dapat terwujud pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Yang pertama, kita berusaha menjadi teladan yang baik untuk anak dengan contoh perbuatan nyata untuk pembentukan karakter. Yang kedua, kita berusaha mendampingi anak agar tidak hanya sebagai pamong saja, tetapi juga sebagai teman baik yang dapat dijadikan tempat berbicara dengan nyaman. Kemudian, menjadi motivator yang handal untuk anak supaya anak tidak kehilangan semangat ketika dalam proses pembelajaran. Menggali potensi anak sesuai dengan bakatnya dan mengarahkan sesuai dengan minatnya. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, memerdekakan, dan menjadikan anak sebagai pusatnya. Kemudian, melibatkan keluarga dalam proses pembelajaran anak. Selanjutnya, memperlakukan anak dengan hormat dan menghargai setiap keunikannya. Membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini supaya tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh dengan anak. Dan yang terakhir adalah tentu saja melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana perasaan anak setelah menjalani proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam demonstrasi kontekstual ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sinta Resvita Kania. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.